Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kawan pajak di sini, di sana, di situ, dan di mana aja, semoga senantiasa dalam keadaan sehat, kuat, dan selalu bersemangat. Jumpa lagi dengan Rujaan Rupi Pajak KP2KP Kasongan. Kali ini bersama saya, Fajar, dari Kantor Pajak Kasongan. Sebagai pembuka pada hari ini, ada sebuah pantun sebagai berikut. Beli kelapa melewati tanjakan, semua tuntas dengan kekuatan tape. Jumpa lagi dengan KP2KP Kasongan dalam Rujaan, kupas tuntas pemadanan NIK menjadi NPWP. Nah, edisi Rujaan kali ini kita menghadirkan profesional muda, ahli perpajakan dari Kantor Pajak Kasongan. Siapa dia? Kita sambut bersama Bang Azril Situmorang. Yeay. Horas Bang, horas ya. Gimana kabarnya hari ini? Sehat ya? Saya baik, Bang. Baik. Mas Azril, ini kan menarik sekali. Dalam tahun 2023, di mana-mana itu tertulis segera update NIK menjadi NPWP atau NIK harus menjadi NPWP maksimal sampai 2023. Iya. Nah, ini gimana bisa diceritakan esensinya apa sih sebenarnya itu? Kalau kita berbicara dari ini ya Pak, impact praktikalnya, Ya. NIK menjadi NPWP itu ya yang tadinya format NPWP itu berbeda dengan NIK, sekarang NPWP formatnya menyerupai NIK. Kalau untuk definisi praktikalnya. Tapi kalau kita berbicara lebih lanjut, impact-nya itu akan lebih jauh. Oh, artinya nomor NPWP yang 15 digit sekarang itu nanti akan digantikan menggunakan NIK gitu ya. Iya. Oh, berarti NIK digunakan sebagai NPWP. Benar. Nah, kalau bisa diceritakan Mas Azril, ini kok kenapa harus begitu sih? Kenapa nggak tetap dua-dua aja, kan beda tuh. NIK sendiri, ya kan ini kan untuk kependudukan nih. Kalau NPWP kan untuk perpajakan. Itu kira-kira kenapa sih? Atau dasar hukumnya apa sih? Gitu. Jadi kalau kita merujuk ke undang-undangnya ya Pak, Heeh. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Mm-mm. tentang pajak perpajakan, itu ada 3 aspek yang perlu kita bicarakan. Iya. Kalau yang pertama itu adalah mewujudkan keadilan dan kepastian hukum. Oh iya. Jadi yang kedua, kita juga berbicara efisiensi dalam hal administrasi perpajakan. Dan yang ketiga, kita berbicara tentang data, yaitu adanya upaya untuk mendukung kebijakan kebijakan satu data oleh Direktorat Jenderal Pajak. Oh iya. Kalau esensi sebenarnya apa sih yang diatur di tadi kan udah dibicara Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 ya kan? Iya. Ada peraturan Menteri Keuangan tadi nomor 112 tahun 2022. Itu sebenarnya inti dari penggunaan NIK menjadi NPWP itu apa sih? Intinya itu apa? Ada isinya apa itu intinya? Yang diatur kalau kita ini mungkin lebih gampang menjelaskan menggunakan timeline-nya Pak. Artinya kan sebelum kita mengimplementasikan kebijakan ini secara full, ada proses transisi. Jadi sebelum bagaimana kebijakan sebelumnya, bagaimana NPWP itu digunakan sebelum kebijakan ini, dan pada masa transisi seperti apa, dan nantinya seperti apa di tahun 2024. Oh iya. Jadi kalau kita melihat peraturan Menteri Keuangan nomor 112 tahun 2022, memang dijelaskan bahwa telah dilakukan sinkronisasi antara NIK dan NPWP. Jadi yang sebelumnya NIK dan NPWP ini berada dalam 2 database yang berbeda sehingga terkadang ada yang duplikat. Oh iya. Ada yang datanya tidak sesuai, tidak matching. Oh iya. Sekarang kita itu sedang dalam upaya untuk melakukan restrukturisasi database tadi. Jadi artinya bagaimana supaya data itu bisa dimutakhirkan dengan peran wajib pajak juga. Oh iya. Jadi untuk wajib pajak yang datanya belum valid, kita mengharapkan wajib pajak bisa berpartisipasi dalam melakukan validasi tadi. Oh iya. Nah, ini menarik sekali. Bang Azril, kalau tadi dilihat
NIK menjadi NPWP itu kan sebenarnya untuk orang pribadi. Benar. Betul kan? Nah, sedangkan kalau kita bicara di konteks perpajakan kan ada beberapa unsur ya. Ada 4 atau ada berapa lah. Nah, bisa nggak diceritakan bagaimana sih impact-nya NIK menjadi NPWP untuk orang pribadi, terus NIK NPWP untuk badan, dan bagaimana misalnya badan usaha yang ada cabang-cabangnya atau seperti apa itu gimana pengaturannya di aturan yang baru itu? Jadi kalau untuk orang pribadi ya Pak, orang pribadi nantinya kan tadi sudah saya jelaskan akan menggunakan format berupa NIK. Jadi ada 16 digit. Di saat mereka melakukan aktivasi atas NIK tersebut untuk mengadministrasikan diri mereka di Direktorat Jenderal Pajak, cukup menggunakan NIK saja. Oh iya. Kalau kita berbicara tentang entitas hukum lainnya seperti badan berupa CV, PT dan lain-lain, itu nantinya akan mendapatkan 16 digit juga. Jadi 16 digit. Iya. Oh iya. Kalau kita merujuk pada timeline tadi ya Pak, artinya kan ada wajib pajak badan yang sudah mempunyai NPWP sebelum kebijakan ini berlaku. Ada juga wajib pajak yang mendaftarkan diri saat masa transisi. Itu seperti apa? Jadi yang sudah memiliki NPWP sebelum kebijakan ini berlaku, nanti di depan NPWP itu akan ditambahkan angka 0. Jadi dia 16 digit. Yang lama ya, jadi saya PT sudah terdaftar, NPP saya yang lama, tapi karena implementasi PMK 112 maka akan ditambahkan angka 0 di depan NPP yang sudah saya miliki. Oh seperti itu. Kalau yang baru, PT-PT yang baru? Kalau yang baru, mereka akan otomatis di saat mereka melakukan registrasi di website direct.pajak.go.id, mereka mendapatkan nomor identifikasi yang sudah berwujud 16 digit. Oh gitu, bedanya itu ya. Terus kalau misalnya cabang, karena ada cabang, betul. Jadi nanti untuk tiap perusahaan ya Pak, yang memiliki cabang akan diberikan nomor identifikasi berupa NITKU. Oh NITKU iya. NITKU itu nomor identitas tempat kegiatan usaha. Oh iya. Misalnya Bapak punya CV, Bapak punya cabang di wilayah A atau wilayah B, nanti tiap wilayah itu unitnya akan mendapatkan NITKU. Oh gitu iya. Oh berarti urut ya. Artinya begini, jadi kalau impact atau dampak dari berlakunya PMK 112 ini kan ada 3 tadi itu ya. Untuk orang pribadi berarti tahun 2024, 1 Januari 2024 nanti NIK menjadi NPWP atau NIK sebagai NPWP. Kemudian untuk badan itu formatnya pakai 16 digit. Kemudian untuk perusahaan-perusahaan cabang misalnya tadi sampaikan menarik banget itu. Ada namanya diterbitkan apa? NITKU, nomor identitas tempat kegiatan usaha. Nah, kemudian gini, Bang Azril, kalau pertanyaannya kan begini, tadi udah sempat disampaikan, kalau impactnya yang baru dan yang lama. Sekarang pertanyaannya, ini kan orang pribadi saya nih, NPP saya itu masih 15 digit. Itu masih bisa dipakai nggak ini? Atau nanti katanya tidak bisa dipakai, kapan terus gimana gitu? Artinya kan kalau NPWP Bapak masih 15 digit dan di tahun 2024 katanya tidak akan bisa dipakai. Makanya kita seperti yang tadi saya bilang, kita perlu peran wajib pajak untuk melakukan validasi atau pemadanan data, pemutakhiran data, ada juga yang menyebutkan seperti itu. Nanti untuk melakukan itu kita perlu para wajib pajak termasuk Bapak tadi yang sudah punya NPWP sebelum masa transisi ini berlaku untuk melakukan validasi di aplikasi DJP online. Oh, masuknya di www.pajak.go.id dulu itu ya. Terus login nanti masuk ke DJP online begitu. Oh iya. Oh, kemudian kalau yang baru-baru? Kalau untuk wajib pajak baru, yang belum terdaftar kan. Misalnya anak saya di bulan September tahun ini baru 17, dia diterima di perusahaan besar mensyaratkan NPWP, nanti NPWP-nya gimana itu? Itu tadi orang pribadi ya Pak. Orang pribadi kan dia secara otomatis akan menggunakan NIK-nya. Setelah dia registrasi di website irek.pajak.go.id, NIK-nya itu sudah dapat digunakan untuk melakukan aktivitas perpajakan. Oh, berarti tidak perlu validasi. Begitu teman-teman kawan pajak yang baru mau daftar NPWP di tahun ini misalnya,
bulan ini, berarti otomatis lah dia tidak perlu validasi lagi ya. Artinya NPWP-nya memang masih tergenerate ya secara otomatis dari aplikasi, tapi mereka tidak perlu lagi untuk melakukan pemutakhiran data. Oh iya, baik. DJP online. Oh siap. Berarti intinya gini, pertanyaan yang mengganjal di benak saya, di benak teman-teman saya, di benak penggemar saya itu banyak yang bertanya, Mas, kok tidak apa itu otomatis saja sih? Iya, kan ngapain juga harus wajib pajak yang validasi? Atau sebenarnya bagaimana sih untuk mengetahui? Kan ada yang tadi dibilang ada yang sudah otomatis by system, tapi ternyata ada yang tidak otomatis by system. Nah itu caranya gimana itu? Nah nanti untuk wajib pajak harus terlebih dahulu memiliki akses masuk ke DJP online, Pak. Jadi masuk ke DJP online itu merupakan website Direktorat Jenderal Pajak yang menyediakan fitur untuk pelaporan, e-filing. Oh iya. Nanti kalau misal kita sudah bisa memiliki akses untuk masuk ke aplikasi DJP online, kita bisa masuk ke menu profile dan melihat status validitas data kita, apakah sudah dimutakhirkan atau belum. Oh baik. Artinya pesan yang ingin disampaikan ke kawan pajak apa itu, Bang Azrin? Artinya wajib harus ikut serta berperan, Pak, untuk ikut memastikan bahwa data mereka yang terdaftar di Direktorat Jenderal Pajak itu sudah sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Sebenarnya. Nah, ini satu lagi deh. Untuk mengetahui saya itu sudah pemadanan NIK atau yang belum pemadanan NIK itu seperti apa sih bedanya itu? Apakah ada warna-warna tertentu atau ada NPWP ganda atau gimana, seperti apa? Terlebih dahulu kita harus punya akses masuk ke akun DJP online kita, Pak. Nanti kita masuk ke menu profile. Ya. Di situ ada status validitas. Ya. Kalau misal kita sudah valid, nanti ada label warna hijau dan tulisan valid. Kalau misal kita belum melakukan pemutakhiran atau perlu dimutakhirkan, nanti akan ada label warna pink dan warna merah. Oh, silakan begitu. Dicek sendiri. Oh iya. Berarti kita untuk memastikan itu ada yang sudah otomatis oleh sistem ditarik, ada yang belum. Berarti membutuhkan kawan pajak untuk login di www.pajak.go.id, klik menu profile dan melihat apakah NPWP kita sudah berstatus valid. Nah, kalau sudah valid berarti ada nomor NPWP, ada nomor NIK di bawahnya. Nah, seperti itu. Nah, saya kira itu untuk ulasan mengenai pemadanan NIK menjadi NPWP. Terima kasih untuk ulasan dan paparannya yang luar biasa. Sehat selalu, Mas Azril. Iya, Pak. Iya. Terima kasih. Baik, kawan pajak, demikian tadi ulasan mengenai pemadanan NIK menjadi NPWP yang akan mulai berlaku pada, catat ya, mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2024. Nah, bagi kawan pajak, untuk memastikan agar kawan pajak semua bisa melakukan administrasi perpajakan, maka kawan pajak semua harus memastikan bahwa NIK kawan pajak semua sudah dipadankan menjadi NPWP. Caranya nanti seperti yang sampaikan Bang Azril tadi adalah login di DJP online atau www.pajak.go.id. Nah, selanjutnya kawan pajak, bagaimana sih untuk tutorial pemadanan NIK menjadi NPWP? Berikut kita akan sajikan video tutorial pemadanan NIK menjadi NPWP dari Direktorat Jenderal Pajak. Nah, silakan kawan pajak untuk menyimak tahapan-tahapan pemadanan NIK menjadi NPWP. Selamat datang di tutorial login www.pajak.go.id menggunakan NIK 16 digit bagi wajib pajak orang pribadi. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112 Tahun 2022, terhitung mulai 14 Juli 2022 terdapat 3 format NPWP sebagai berikut. Pada periode 14 Juli 2022 sampai dengan 31 Desember 2023, NPWP format baru masih digunakan secara terbatas. Selanjutnya, mulai 1 Januari 2024, NPWP format baru diterapkan secara menyeluruh pada layanan administrasi perpajakan. Berikut tahapan login pada www.pajak.go.id menggunakan NIK 16 digit.
Pertama, buka situs www.pajak.go.id pada browser Anda, lalu tekan login. Kedua, masukkan 16 digit NIK sesuai KTP, gunakan kata sandi yang sesuai, masukkan kode keamanan yang tersedia, dan akhiri dengan klik login. Jika data yang Anda masukkan benar, pada layar akan muncul dashboard profil Anda. Selamat! Login menggunakan NIK 16 digit berhasil dilakukan. Lalu bagaimana jika Anda belum dapat melakukan login menggunakan NIK? Lakukan tahapan sebagai berikut. Pertama, buka situs www.pajak.go.id pada browser Anda, lalu tekan login. Kedua, masukkan 15 digit NPWP, gunakan kata sandi yang sesuai, masukkan kode keamanan yang tersedia, lalu klik login. Ketiga, buka menu profil, masukkan NIK 16 digit sesuai KTP Anda, cek validitas NIK, lalu klik ubah profil. Keempat, untuk menguji keberhasilan langkah sebelumnya, lakukan logout atau keluar dari menu profil saya. Kelima, silakan melakukan login kembali menggunakan NIK 16 digit. Gunakan password yang sama, masukkan kode keamanan yang tersedia, lalu klik login. Keenam, apabila NIK Anda telah tercantum pada menu profil, maka NIK telah terupdate dan dapat digunakan pada www.pajak.go.id. Segera lakukan pemutakhiran data secara mandiri dengan memeriksa dan melengkapi data profil Anda. Jika Anda masih memerlukan bantuan, silakan kunjungi www.pajak.go.id atau telepon ke Kering Pajak 1500 200. Subscribe channel YouTube Ditjen Pajak RI untuk memperoleh informasi dan tutorial lain. Pajak kuat, Indonesia maju. Kawan pajak, demikian tadi rujaan edisi pemadanan NIK menjadi NPWP. Terima kasih untuk partisipasi dan antusiasme menyimak tutorial pemadanan NIK menjadi NPWP. Sebagai penutup, sehat, kuat, selalu bersemangat. Atas semua pantun untuk kawan pajak semua. Sarukian, minum es selasi, cukup sekian dan terima kasih.